Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Langsung saja di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan di kolom komentar yang belum sempat saya jawab langsung mengenai video pembahasan tentang otak yaitu salah satu bagian depan otak, bagian frontal atau prefrontal cortex yang disingkat dengan PFC, yang salah satu fungsi terpentingnya itu untuk mengatur perilaku kita, untuk berkonsentrasi, dan juga untuk merencanakan sesuatu ke depannya. Pertanyaannya yang belum sempat saya jawab itu mengenai depresi dan juga anxiety atau ansietas, yang artinya itu kecemasan berlebihan yang membuat susah berkonsentrasi. Memang benar sekali, salah satu gejala dari depresi itu membuat kita sulit konsentrasi, yang disebabkan karena saat depresi itu kita menjadi sulit memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar contohnya yang udah pernah kita bahas. Ada 5 kebutuhan dasar kita, dari fisiologis, rasa aman, rasa dicintai atau sosial, harga diri, dan juga aktualisasi diri yang terakhir. Ada 5 kebutuhan itu. Mungkin lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, ada di deskripsi ya. Saat kita depresi membuat kita sulit memenuhi kebutuhan itu, atau tidak terpenuhinya kebutuhan 5 kebutuhan dasar tersebut membuat kita depresi. Depresi itu lebih mudah dimengertinya stres yang berkepanjangan yang udah sampai 1 minggu atau 2 minggu atau lebih ya. Jadi stres yang berkepanjangan itu namanya bisa disebut depresi. Salah satu cara terbaiknya untuk mengatasi depresi itu harus langsung konsultasi dengan psikolog atau ahlinya ya teman-teman. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh juga kita curhat sembarangan kepada orang, karena belum tentu semua orang bisa memberi solusi. Bahkan terkadang kalau kita salah-salah curhat malah menjadi masalah bagi kita. Jadi salah satu solusi terbaiknya ya pada ahlinya, pada psikolog. Depresi itu adalah bisa kita bilang sebuah penyakit ya teman-teman, yang harus diwaspadai, karena kalau tidak kita waspadai, kalau kita biarkan begitu saja, itu malah bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada fisik yang berkepanjangan. Salah satu contohnya bisa menyebabkan GERD atau penyakit lambung. Karena kenapa? Saat kita depresi kan kita tidak nafsu makan, tidak semangat lagi, bahkan juga sulit tidur. Kalau udah sulit tidur, tidak nafsu makan, itu kan udah terganggu kebutuhan fisiologisnya yang udah pernah kita bahas. Kebutuhan fisiologis saja terganggu, kebutuhan dasar yang pertama terganggu, tentu akan membuat gangguan pada kesehatan tubuh kita yang lebih serius. Seperti ya penyakit lambung tadi, itu hanya salah satunya ya teman-teman. Jadi solusinya yaitu konsultasi pada ahlinya atau psikolog. Kalau mungkin depresinya belum berat, teman-teman bisa dengan cara berbagi cerita atau curhat pada orang yang kira-kira bisa memberi solusi pada teman-teman, atau pada orang yang dipercayai dan bisa memberi solusi. Tidak boleh sembarangan ya. Karena kalau kita curhat masalah depresi itu kan datangnya karena kita melakukan sebuah kesalahan atau karena ada suatu masalah yang membuat kita depresi. Jadi masalah itu tidak boleh diceritakan kepada sembarangan orang, karena kalau kita sembarang cerita malah membuat masalah yang lebih besar lagi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jawab dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, kritik dan juga sarannya. Sekian, assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next.